Bahkan sekarang jauh lebih dahsyat karena bisa memobilisasi massa dan kemudian bisa mendatangi kelompok-kelompok manapun yang ingin mendukungnya. Sementara calon-calon lainnya masih tertati-tati karena tadi dia punya batasan-batasan. Siapapun, you name it. Baik itu misalnya Erlangga Hartarto sekalipun, kemudian Prabowo, Erick Thohir dan lain sebagainya. Cenderung kalau mereka melakukan mobilisasi dalam skala besar, mereka akan dimaki-maki karena mereka dianggap menggunakan jabatan publiknya untuk keuntungan pribadi. Itu ya Sobat Era sekalian, coba kita. Tetapi apakah kemudian Anies Effect ini akan senantiasa membesar? Jadi ada keuntungan dan ketidakuntungan ya. Keuntungannya adalah Anies dipersepsi sebagai sintesis dari pemerintahan sekarang. Maka teorinya adalah semakin pemerintahan sekarang dianggap tidak sukses, tidak berhasil, gagal, maka siapa yang menjadi antitesis itu akan mendapatkan dukungan lebih besar kepada masyarakat. Elit partai politik yang selaras dengan pilihan masanya itu disebut dengan istilah straight ticket voting. Nah, tetapi dalam konteks pilpres seringkali pilihan elit itu tidak serta-merta diikuti oleh basis masanya. Itu yang disebut dengan istilah split. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo sudah mengantongi dukungan 5 partai, 4 partai diantaranya adalah partai parlemen, itu tidak serta-merta Pak Prabowo akan menang mudah. Karena basis massa Golkar, kemudian PAN, termasuk juga PKB, bahkan Gerindra sekalipun, itu tidak serta-merta memilih elit partai capres maupun capres yang disepakati oleh elit partainya. Begitu juga berlaku buat Mas Ganjar maupun Mas Anies. Jadi kemampuan untuk mengkonsolidasi basis masanya sekaligus kemampuan untuk tanda kutip mencuri dukungan dari basis partai lain yang mengusung capres yang lain, itu yang akan menjadi kartu as dalam memenangkan Pilpres 2024. Sosial. Ya, ini sebenarnya pernyataan-pernyataan retoris yang secara normatif benar ya, secara normatif benar, dan persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Anies Baswedan itu nyata adanya, seperti misalnya mafia gitu di ragam peristiwa ya, termasuk juga yang terakhir. Ini tentu bicara soal oligarki, baik di politik maupun di ekonomi. Salah satu misalnya yang terlihat ya tentu gurita mafia di ragam kasus ya. Dan soal pernyataan bahwa harus ada penegakan hukum yang tidak tebang pilih, ya itu memang suatu hal yang sejatinya memang harusnya dilakukan di Indonesia. Namun tentu retoris dan normatif saja tidak cukup ya. Ke depan memang butuh yang disebut dengan item-item problem solving yang ditawarkan apa begitu. Sekarang trennya adalah kepercayaan terhadap Jokowi decline, maka mereka yang antitesis akan naik ya. Jadi itu teorinya sesungguhnya. Walaupun dalam survei-survei Anies selalu dikatakan hanya nomor 3 setelah Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Tetapi kita harus pahami juga ya, ada margin of error dalam survei tersebut dan lain sebagainya. Survei terakhir saya baca misalnya soal survei dari Saiful Mujani Research and Consulting soal kalau seandainya Ganjar dicalonkan oleh Golkar akan menurunkan partai PDIP dan menaikkan partai Golkar, itu ternyata masih dalam rangka margin of error. Jadi yang disurvei cuma 200 atau 300-an orang dengan margin of error berapa persen, jadi tiba-tiba mengambil kesimpulan ya. Nah ini bahaya sebenarnya ya. Oke, Sobat Era sekalian, jadi lebih dalam bentuk kampanye ketimbang sebuah research yang barangkali bisa dipertanggungjawabkan. Dan kehadiran Mas Ganjar ke Ibu Sinta yang ditemani oleh Mbak Yeni Wahid itu satu kalau boleh disebut sebagai strategi politik yang canggih ya, mendekati basis massa NU yang terbesar bukan hanya di Indonesia tapi juga dunia. Kurang lebih 50% orang Indonesia itu dekat dengan NU ya. Saat yang sama Ibu Sinta dan Mbak Yeni adalah salah satu representasi simbolik yang sangat krusial bagi warga NU. Jadi Mas Ganjar meskipun hanya didukung oleh 2 partai parlemen, PD Perjuangan dan P3, kalau misalnya mampu mendapatkan dukungan dari basis massa NU yang beririsan dengan partai-partai lain, itu akan sangat menentukan bagi proses pemenangan 2024 mendatang. Misalnya menyangkut mafia, apa yang kemudian jadi roadmap ya, kalau misalnya dia nanti terpilih sebagai
presiden di Indonesia, konsep yang jelas tegas menyangkut pemberantasan mafia yang ada di mana-mana dan nyaris dari hulu ke hilir itu seperti apa. Kemudian misalnya penerapan ekonomi inklusif itu seperti apa. Kemudian asas keadilan sosial dalam pembangunan infrastruktur itu seperti apa. Nah ini memang sepertinya belum juga dibuka nanti. Ini semacam opening speech lah ya. Kenapa? Karena kan perdebatan calon presiden itu juga belum. Kritik Anies Baswedan di kandang Banteng. Petani tak sejahtera, angka pengangguran tembus 1 juta. Dikutip dari tribunsolo.com, Boyolali. Bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan melakukan safari politik ke Boyolali, yang notabene kandang Banteng karena menjadi basis suara PDI Perjuangan. Anies diketahui bertemu dengan sesepuh yang bernama Mbah Yono di kediaman Dalang Kitengkleng, di Dukuh Kelautan, Desa Keritang, Kecamatan Nogosari, Minggu 13 Agustus 2023. Anies tiba di rumah yang ada di pinggir jalan Nogosari Kalioso itu sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies ini pun disambut kader partai pengusung, simpatisan dan relawan Sobat Anies. Tibanya di rumah dengan memiliki gabyok ukir itu, Anies kemudian melakukan pertemuan tertutup dengan Mbah Yono dan sejumlah orang yang ada di sana. Baca pres yang diusung Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu kemudian menyapa para pendukungnya. Di hadapan para penduduk, Anies menyebut jika selama ini petani Indonesia belum sejahtera. Kita tiap hari di meja makan kita ada makanan-makanan ini semua. Tapi mereka yang menyiapkan ini semua, mereka petani, belum sejahtera, kata Anies. Anies pun berkomitmen untuk mensejahterakan para petani Indonesia. Kedatangan Anies ke Boyolali ini bukan untuk merebut, melainkan hanya sebagai upaya untuk mensejahterakan petani. Karena memang dikatakan Anies jika saat ini banyak petani yang terjerat utang. Salah satu penyebab karena mahal dan sulitnya petani mendapatkan pupuk. Larang tur angel, mahal dan sulit. Itu kombinasi yang jan ruwet, kata Anies. Jadi yang ada di Boyolali jangan khawatir, kita datang untuk mengadakan keadilan. Pupuknya murah, carinya mudah. Setuju mboten? Tanya Anies. Selain itu, masalah lapangan pekerjaan menjadi perhatian serius Anies. Lapangan pekerjaan sulit, dari 8 juta pengangguran dan lebih dari 1 juta dari Jawa Tengah. Dan itu yang menjadi perhatian kita, jelasnya. Pelestarian budaya juga menjadi fokus kegiatan yang akan dilakukan. Karena memang menurut Anies, kegiatan budaya ini sangat penting agar tak luntur. Kita semua punya akar budaya yang kuat. Kalau pemerintah tidak menjaga, akar budaya ini pelan-pelan akan luntur. Kalau sudah luntur akan sulit untuk mengembalikannya. Tambahnya, Anies diketahui bertemu dengan sesepuh yang bernama Mbah Yono di kediaman Dalang Kitengkleng, di Dukuh Kelautan, Desa Keritang, Kecamatan Nogosari, Minggu 13 Agustus 2023.